Insyaallah ta'ala kita akan membaca tafsir As-Sa'di pada surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun ini Madaniyah, yaitu surah atau surat-surat yang diturunkan di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepada engkau wahai Nabi al-munafiqun, orang-orang munafik, qalu, mereka mengatakan, nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan sesungguhnya Allah mengetahui, innaka la rasuluh, sungguh engkau adalah utusan Allah. Wallahu yashhadu, dan Allah menyaksikan, innal munafiqina lakadzibun, sesungguhnya orang-orang munafik itu dusta. Di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, lama qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, wa kathral muslimuna fil Madinah, dan kaum muslimin banyak berada di Madinah. Wa'tazzal Islam biha, dan Islam itu jaya di Madinah. Jadi tatkala Nabi datang ke Madinah, kemudian kaum muslimin jadi bertambah banyak di Madinah, kemudian Islam itu bertambah jaya. Sara unasun min aliha minal Aus wal Khazraj, maka jadilah manusia min ahliha, dari penghuninya, unasun yaitu masyarakat, min ahliha dari negeri-negeri yang ada di Madinah, minal Aus dan Khazraj, dari Bani Aus dan Khazraj, yadharunal iman, mereka menampakkan keimanan, wa yubattinunal kufra, dan menyembunyikan kekufuran, liyabqa jahahum, supaya kedudukan mereka tetap. Jadi supaya kedudukan mereka tetap, mereka menampakkan keimanan, jadi ikut mulia, padahal mereka belum mau beriman. Wa tuhaqqinu dima'ahum, dan terlindungi darah mereka. Wa tusallimu amwalahum, dan selamat harta mereka. Fa dzakarallah min awsafihim, kemudian Allah sebutkan dari sifat-sifat mereka munafikin, ma bihi ya'rifun, dengan apa yang mereka dikenal dengan sifat tersebut. Jadi Allah sebutkan tentang sifat mereka supaya diketahui. Likai yuhadzirul ubad minhum, supaya hamba-hamba Allah hati-hati dari mereka. Wa yakunu minhum ala basirah, dan supaya umat sikapnya terhadap mereka betul-betul di atas pengetahuan. Faqala,
Dan Allah mengatakan idza ja'akal munafiquna qalu, dan apabila datang kepada engkau orang-orang munafik dan mengatakan, kata Allah di sini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di ala wajhil kadhibi, dari sisi dusta. Jadi mereka datang kepada Nabi kemudian mengatakan tapi dusta. Apa yang dikatakan munafikin kepada Nabi? Nashhadu innaka la rasulullah, sesungguhnya kami menyaksikan sungguh engkau adalah utusan Allah. Jadi mereka mengatakan sungguh-sungguh kami menyaksikan bahwa engkau wahai Nabi adalah utusan Allah. Wa hadhihi syahadah minal munafiqin, ini persaksian dari munafikin ala wajhil kadhib, dari sisi dusta, wan nifaq, dan juga kemunafikan. Ma'annahu la hajata li syahadatihim, bersamaan sesungguhnya Rasulullah SAW tidak butuh kepada persaksian mereka fi ta'yidi rasulihi, untuk menguatkan bahasanya diri Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Jadi Rasulullah pun nggak butuh atas pengakuan kerasulan munafikin, pengakuan kerasulan Rasulullah SAW dari munafikin. Fa inna, karena sesungguhnya wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan sesungguhnya Allah mengetahui sesungguhnya engkau wahai Nabi adalah utusan Allah. Jadi Allah sendiri yang mengakui kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah menyaksikan sungguh orang munafik itu dusta. Fi qaulihim wa da'wahum, dalam ucapan mereka dan pengakuan mereka. Anna dzalika laisa bihaqiqati minhum, dan bahwasanya kaum munafikin secara hakikatnya bukan dari golongan kaum muslimin, dari golongan orang-orang yang mengakui Rasulullah SAW dengan jujur. Berikutnya ayat yang kedua dari surat Munafikin ini, Allah mengatakan ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah mengatakan tentang sifatnya munafikin, ittakhadhu aymanahum junnatan, sesungguhnya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Fasaddu an sabilillah, dan mereka menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah. Jadi memang ada orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya betapa jeleknya apa yang mereka kerjakan. Di sini dijelaskan oleh Allah ittakhadhu aymanahum junnah, sesungguhnya mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng, ai tursan yatas yatatarrasuna biha min nisbatihim ilan nifaq, sebagai tameng, sebagai perisai yang mereka gunakan untuk melindungi diri dari posisi keadaan mereka sebagai munafikin. Jadi supaya mereka tidak dicap sebagai munafikin, itu akhirnya mereka pakai tameng ini dengan dusta. Jadi istilah munafikin sebenarnya dimanapun udah ada ya, seperti ya bermuka dua dan seterusnya ya, hipokrit. Nah, ini demikian. Jadi di sini mereka menjadikan sumpah sebagai tameng mereka. Berikutnya
dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Allah sebutkan tentang sifat mereka, keadaan mereka, dzalika bi annahum amanu, yang demikian itu sesungguhnya karena mereka itu beriman. Mereka apa? Beriman. Amanu, beriman. Tsumma kafaru, kemudian mereka ingkar. Fatubi'a ala qulubihim, kemudian hati mereka dikunci. Fahum la yafqahun, tetapi mereka enggak sadar. Ini makar Allah yang paling mengerikan. Jadi makar Allah yang paling mengerikan itu adalah orang ini timbul keyakinan kejelekan yang dia lakukan ini baik. Ini paling ngeri. Ya, dia tahu ingin berbuat jelek supaya selamat dengan cara menipu. Ternyata kejelekan ini malah menjadi keyakinan dia sebagai satu kebenaran. Apalagi didukung dengan kesehatan, banyak orang yang menerima. Ini lebih mengerikan lagi. Sehingga akhirnya hati mereka betul-betul dikunci oleh Allah. Ya, dikunci. Kalau sudah dikunci nggak bisa terbuka lagi tatkala datang petunjuk. Fatubi ala qulubihim, dan dikunci ya oleh Allah hati mereka. Fahum la yafqahun, mereka itu tidak nyadar. La yafqahun, mereka tidak nyadar, tidak faham. Di sini dijelaskan fasaddu an sabilillah bi anfusihim. Jadi mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan diri-diri mereka. Wasaddu ghairahum may yakhfa alaihi haluhum alaihi halahum. Dan menghalangi orang lain dari kalangan orang-orang yang enggak paham tentang keadaan mereka. Jadi yang dirugikan di sini siapa? Orang yang nggak paham. Ini bahayanya tidak update ilmu, tidak update hidayah, karena terjadi adanya apa? Perkembangan, ya kan? Berarti kan orang yang tidak tahu apa? Perkembangan info, ya. Nah, ini orang ini kayak gini, dia nggak tahu. Tatkala nggak tahu, dia kemakan. Akhirnya dia pun menjadi orang-orang yang kembali loyo di dalam beribadah kepada Allah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Kata Allah SWT, betapa jeleknya apa yang mereka kerjakan. Yaitu haitsu azharul iman, tatkala mereka menampakkan keimanan, wa abtanu al-kufra, dan menyembunyikan kekufuran. Dan memang di dunia ini ya semua orang nyaman dengan seperti itu, ya kan? Karena kalau dia tidak seperti itu ya dia butuh ya banyak hal lah di perkara dunia. Menyembunyikan kebaikan padahal di dalam hatinya ada niat yang jelek. Wa aqsamu ala dzalik, dan mereka bersumpah atas yang demikian itu. Bersumpah dirinya beriman, cinta Allah, cinta Rasul, cinta ibadah, cinta perjuangan. Wa awhamu sidqahum, dan mereka menyamarkan kejujuran mereka. Sehingga orang bingung, ini janjinya benar apa enggak. Mau dikatakan enggak benar dia sumpah, mau dikatakan benar kok kelakuannya aneh gitu. Ini yang menimbulkan kegaduhan, jadi gaduh ya. Ini di zaman Rasul, bayangkan, jadi gaduh itu memang menu kehidupan. Yang jadi permasalahan, kita ini harus selamat, yang jadi permasalahan. Kalau nyari hidup nggak gaduh ya apa ada. Cuman yang kita butuhkan adalah selamat ya, selamat. Ini contohnya di masa Rasulullah ya. Ada munafikin
Berikutnya hadirin azani wa azakumullah. Kemudian Allah SWT menjelaskan tentang sifat iran mereka. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka atsamuhum. Nih, digambarkan tentang keadaan orang munafik. Apabila engkau melihat mereka, tu'jibuka atsamuhum. Fisik-fisik mereka itu mengagumkan kalian. Berarti fisiknya ya sehat, kuat, mantap. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim, dan kalau bicaranya ini memikat. Tapi keadaan mereka, kata Allah, ka'annahum khusyubum musannadah. Keadaan mereka seperti kayu yang disandarkan. Seperti yang sudah kita bahas, kayu sandarkan berarti kan lemah, tidak bisa digunakan untuk keperluan, misalnya pintu, jendela, tapi biasanya untuk kayu bakar, kayu yang disandarkan itu. Kalau bermanfaat ya dipakai tentunya, nggak disandarkan. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Cuman keadaan mereka itu menyangka setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Jadi masya Allah ya, ternyata al jaza ala jinsil amal. Balasan itu sesuai perbuatan. Ya, jadi akhirnya apa-apa dia yang merasa tertuduh begitu. Padahal dia sudah mengupayakan itu. Kenapa? Karena tadi ya dia tidak jujur dalam keimanan mereka. Kemudian Allah mengatakan humul adu. Orang yang demikian ini kata Allah adalah musuh. Fahdharhum, hati-hatilah terhadap mereka. Qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Anna yufakun, kemana mereka dipalingkan. Jadi kemana mereka dipalingkan kok sampai rugi seperti itu dan merugikan orang lain. Di sini dzalika, kata Syekh Abdurrahman As-Sadi, alladzi zina lahum nifaq. Yang demikian itu tatkala Allah menghiasi untuk mereka kemunafikan itu tadi. Jadi mereka menganggap kemunafikan itu adalah apa? Indah. Ya. Dihiasi. Bisababi annahum la yathbutuna 'alal iman. Dengan sebab mereka tidak kokoh di atas keimanan. Bal amanu thumma kafaru fatubi ala qulubihim. Bahkan mereka beriman kemudian kafir dan kemudian akhirnya hati mereka dikunci. Bihaits la yadkhuluna al khaira abadan. Dari sisi, maksudnya dikunci di sini, mereka tidak mau menerima kebaikan untuk selamanya. Fahum la yafqahun, ya, maka mereka tidak faqih, ai ma yanfa'uhum. Jadi kebaikan mereka tidak bermanfaat bagi mereka. La ya'uduna ma ya'udu bimasalihihim. Mereka tidak bisa wala ya'unu ma ya'udu bimasalihim, dan tidak membantu untuk kemaslahatan mereka. Jadi kebaikan itu kan untuk kemaslahatan mereka sendiri, seperti iman, sholat, puasa, sabar, berbuat baik begitu. Ya, kreatif. Ya, siap menerima perubahan begitu. Karena perubahan itu tetap terjadi. Perubahan agar kita tetap bisa istiqomah, perubahan agar kita tetap bisa menolong agama Allah, perubahan tatkala agar kita senantiasa bisa ya memenangkan agama Allah. Nah, ini kebaikan. Nah, ternyata orang munafikin ini tidak bisa menerima kenyataan itu. Ya, bahkan menganggap Rasulullah dan kaum muslimin sebagai pesaing, ya, pesaing, sebagai merusak tatanan gitu, tatanan kehidupan, sehingga kebaikan tidak diterima mereka. Kemudian di sini Allah mengatakan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan apabila engkau melihat mereka akan menakjubkan ya kalian fisik-fisik mereka, ya. Man rawaiha wa nadharat min rawaiha wa nadharatiha, dari orang yang melihat dan penampakannya. Kemudian wa iyaqulu tasmali qaulihim, dan apabila mereka berbicara kalian akan mendengar ucapan mereka, min husni mantiqihim,
Jadi bagusnya ucapan mereka. Jadi mereka ucapannya bagus. Wa tastalidzu, dan ya, dan orang itu tatkala mendengar ucapan mereka merasa lezat. Wa ajsamuhum wa aqwaluhum mu'jibatun, fisik mereka dan ucapan mereka menakjubkan. Lakinna laisa wara'a dzalika minal akhlaq, tetapi di balik itu semuanya enggak ada akhlak ini. Ya, enggak ada akhlak, akhlaknya enggak ada. Al-fadilah yang utama. Wal huda, dan petunjuk. As-salih syai', tidak ada petunjuk, tidak ada kebaikan sedikit pun. Walihada qala, maka dari itu Allah mengatakan ka'annahum khusyubum musannadah, maka dari itu Allah mengatakan seperti kayu yang disandarkan. La manfaatan fiha, tidak ada manfaatnya. La yanalu minha, tidak bisa didapatkan dari orang munafikin ini illa dharal mahad, kecuali bahaya murni. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim, ya, mereka menyangka setiap teriakan kepada mereka wadzalika, ya, li junubihim wa za'mihim wa dha'fi qulubihim. Mereka menyangka setiap teriakan itu kepada mereka. Sebabnya kenapa? Li jabanihim, karena pengecutnya mereka. Karena apa? Pengecut. Ya, maksudnya begini, misalnya ini misal suruh sholat berjamaah misalnya. Mereka nggak mau. Nah, tatkala mereka nggak mau, ini yang namanya apa? Pengecut. Nah, padahal ucapan ini secara umum untuk semuanya, untuk siapa saja, baik yang sholat ataupun yang belum sholat, tapi seakan-akan itu untuk mereka saja, karena mereka tidak mengamalkan tadi. Lijabanihim. Ya, ini contoh ini ya. Berikutnya waza'mihim. Ya, faza'mihim, dan juga sangkaan mereka, wa dha'fi qulubihim, dan lemahnya hati mereka. Jadi hati yang lemah akhirnya merasa tertuduh. Merasa apa? Tertuduh. Wa raib alladzi fi qulubihim, dan keraguan yang ada dalam hati mereka. Ya khafuna, mereka khawatir ayutalli alaihim. Ya, ayutalli alaihim, ya, ditampakkan atas mereka. Fahaula, kata Allah, fahaula, maka mereka itu humul adu, mereka itu adalah musuh, alal haqiqah, sejatinya. Jadi sejatinya mereka itu adalah musuh. Ini musuh yang seperti ini paling sulit, ya. Makanya ada orang mengatakan orang yang bersama kita belum tentu teman kita, bisa jadi musuh, ya. Memang di dunia ini nggak boleh nggak waspada. Dan ada hal yang lebih mengerikan, ternyata di diri kita sendiri juga ada musuh, ya kan? Nah, ini kita berlindung kepada Allah atas musuh yang ada di diri kita sendiri. Ya, min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, diri kita. Lah apalagi yang bukan di diri kita, diri orang lain. Nah, ini jadi mewaspadai. Berikutnya alal haqiqah li'anal adul baris, al mutamayyiz ahwanu minal adu alladhi la yash'uru bihi. Ya, jadi mereka musuh yang sejatinya, karena musuh yang nampak, yang terang-terangan itu lebih ringan minal adu, dari musuh alladzi la yash'uru bihi, yang tidak dirasa. Ini sebenarnya ngeri banget ya. Kadang saya juga sering bicara. Kekasih yang saling cinta tetapi belum jadi suami istri, ini sebenarnya sering menjadi apa? Musuh. Memang masya Allah ya, berlindung. Ya, tapi ini sering terjadi dalam kehidupan. Ya, kekasih bisa teman, bisa ya kolega, bisa siapa saja, seperti ucapan Allah SWT al-akhilla. Al-akhilla, ada yang mengatakan zaman sekarang ini diartikan dengan bestie. Bestie itu artinya best. Bestie, ya, best itu artinya paling bagus. T-nya ini misalnya sahibi, ya. Ya, jadi bahasa Inggris sama bahasa Arab dicampur. Artinya
teman yang paling bagus. Teman bagi bagus kita, ya. Ini kalau tidak dibangun di atas ketakwaan, ini sering jadi musuh. Ini lebih repot. Makanya di sini tadi musuhnya adalah tadi, ya. Justru yang tersembunyi ini, la yash'uru bi wa huwa mukhadi' makir. Maka dia adalah orang yang menipu dan melakukan makar. Yaz'umu annahu wali, tetapi dia menyangka dia adalah wali, pelindung, pembela, penopang, ya, backing. Wa huwal adu al-mubin, mereka itu adalah musuh yang nyata. Kemudian Allah mengatakan fahdharhum qatalahumullah na yufakun, maka hati-hatilah terhadap mereka, semoga Allah merangi mereka. Kemana mereka dipalingkan? Kaifa yusarrifuna 'anid din al-islami ba'da tabayyanat adillatuhu. Di sini anna yufakun, ya, maksudnya bagaimana mereka berpaling dari agama Islam setelah jelas dalil bagi mereka. Jadi setelah dalil bagi mereka ternyata nggak bisa mengambil dalil. Jadi ngeri, ya, sebenarnya, ya. Maka kita berlindung kepada Allah dari apa yang kita ketahui dari dalil, kemudian kita bisa menerimanya, ya. Wattabahat ma'alimuhu, dan telah gamblang rambu-rambunya. Ilal kufri alladzi la, ya, kepada kekufuran alladzi la yufiduhum illal khasar wasyiqa, kepada kekufuran yang tidak, ya, membawa kepada mereka, yang tidak membawa mereka kecuali pada kerugian dan kecelakaan. Jadi di sini Allah itu heran, kok bisa gitu, ya. Ya, ibaratnya diberi kebaikan, berpaling dari kebaikan, kemudian memilih kerugian dan kecelakaan. Inilah yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.